Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Sing Penting Yakin akan menjelaskan forum strategi TI untuk SMA Negeri 10 Surabaya. Oke, jadi untuk strategi T-nya sendiri, kami melakukan cascading strategi dari strategi bisnis sekolah SMA 10 Surabaya, di mana kami melihatnya dari visi misinya. Nah, dan dari visi misinya ini kami kelompokkan menjadi visi misi hanya untuk unit TI. Nah, yang pertama visinya yaitu menyediakan layanan TI untuk mewujudkan generasi berkarakter unggul dan berprestasi. Adapun misinya yang pertama meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan sosial, seni dan budaya melalui pembelajaran berbasis TIK. Lalu yang kedua, meningkatkan layanan informasi pendidikan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu selanjutnya, dari visi misi tersebut, kami membuat strategi bisnis unit TI. Adapun yang pertama, menyediakan layanan TI yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membuat proses bisnis sekolah terintegrasi. Yang ketiga, membangun sistem pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan untuk semua pengguna layanan TI agar terbiasa dengan penggunaan TI. Nah, lalu untuk pengguna layanan TI sendiri pada kasus ini tuh dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada dari pihak internal sekolah, yaitu guru, staf TU, murid, dan perwacaraka. Lalu eksternalnya ada orang tua atau wali murid dan juga pemerintah. Nah, adapun untuk tupoksi unit TI yang diturunkan dari strategi bisnis di atas dan outputnya sebagai berikut. Untuk tugas pokok yang pertama, menyediakan layanan TI yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, itu output yang diharapkan yaitu penggunaan aplikasi e-learning. Untuk tugas pokok yang kedua, membuat proses bisnis sekolah terintegrasi, outputnya infrastruktur TI pendukung proses bisnis. Untuk tugas pokok yang ketiga, membangun sistem pembelajaran berbasis teknologi, outputnya adalah aplikasi e-learning. Lalu untuk tugas pokok yang terakhir, mengadakan pelatihan kepada seluruh pengguna TI di sekolah. Outputnya adalah tes dan laporan pelatihan. Nah, dari harapan pengguna terhadap output dari tupoksi unit TI, berikut merupakan harapannya dan juga pelanggannya. Untuk yang pertama, output penggunaan aplikasi e-learning, itu harapannya itu mempermudah pembelajaran baik saat jarak jauh ataupun nanti saat tatap muka. Nah, ini yang terdampak adalah guru dan peserta didik. Lalu output yang kedua, infrastruktur TI pendukung proses bisnis, itu harapannya proses bisnis menjadi transparan, mudah, dan terintegrasi. Yang terdampak adalah seluruh stakeholder sekolah dan pengguna eksternal. Lalu yang ketiga, output aplikasi e-learning, harapannya itu e-learning yang dapat memenuhi fungsi tujuan dengan melihat aspek keuangannya. Yang terdampak adalah nanti guru dan murid. Lalu yang keempat, output tes dan laporan pelatihan, harapannya dapat terbiasa dengan penggunaan TI, dan untuk yang terdampak adalah seluruh stakeholder sekolah. Nah, dari harapan pengguna tersebut, maka kami merumuskan rencana strategis TI yang dapat dilakukan oleh sekolah SMA 10 Surabaya. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi e-learning yang sudah familiar sehingga lebih mudah digunakan. Yang kedua, membangun website sekolah, rapot, dan laporan keuangan secara online dan terintegrasi satu dengan lainnya. Yang ketiga, untuk output aplikasi e-learning, strategi yang pertama adalah melakukan penilaian fungsi tujuan, yaitu kelebihan dan kekurangannya setiap aplikasi e-learning yang ingin dipakai. Yang kedua, bisa di-scroll ke bawah. Ya. Yang kedua itu melakukan analisis ROI dan menyesuaikannya dengan budget. Untuk output yang terakhir, itu strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan pelatihan dan tes berjadwal untuk layanan TI yang digunakan. Bisa scroll ke bawah. Nah, dari strategi yang kami ajukan, selanjutnya kami mengumpulkan strategi tersebut ke dalam perspektif BSC IT yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu yang pertama finansial, itu ada yang tadi melakukan penilaian fungsi tujuan dan melakukan analisis ROI. Lalu yang internal bisnisnya itu ada membangun website sekolah, rapot, dan laporan keuangan secara online dan terintegrasi satu dengan lainnya. Dan untuk perspektif learning and growth-nya itu melakukan pelatihan dan tes berjadwal. Dan yang terakhir, perspektif customer itu menggunakan aplikasi e-learning yang sudah familiar sehingga mudah digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.